Nah, ketika mesinnya belum dihidupkan, tombol pass beam ini berfungsi untuk trip menu yang ada di speedometer. Ini untuk lampunya cuma nyala sedikit-sedikit di bagian lampu kecilnya saja. Tapi ketika mesinnya dihidupkan, ini berfungsi untuk pass beam ya guys ya. Ini bisa lihat sendiri, ini pass beamnya menyala seperti ini, tapi trip menunya tidak berfungsi. Oke, yang paling pertama di sini pastikan kita siapkan saklarnya. Di sini saya menggunakan saklar untuk Yamaha Vixion All, tapi yang original ya guys ya, yang ada tulisan Minda di bagian bawahnya. Jika saklarnya sudah disiapkan, sekarang kita atur posisi kabelnya jangan sampai terlalu pendek. Kalau bisa kalian ukur saja dengan saklar bawaannya. Jadi kabelnya itu disesuaikan dengan saklar bawaannya. Kalau bisa sih dilebihin panjang dikit ya, dipanjangin dikit. Nah, ini kalian potong sama semuanya ya, dipotong sama rata untuk kabel-kabelnya, kecuali kabel yang warna biru. Untuk kabel yang warna biru dibiarkan panjang saja ya guys ya, karena ini nanti kabel ini akan dicalurkan ke bagian bawah, ke bagian soket yang ada di lampu utama. Nah, seperti ini ya guys ya, semuanya dipotong rata kecuali kabel yang warna biru yang untuk ke lampu senja, karena ini kabelnya nanti akan saya teruskan ke soket yang ada di lampu utama. Lalu kabel-kabel yang sudah kita potong ini, yang sudah kita potong rata semua, itu yang bagian kabel-kabel yang pendeknya, itu kalian pasangkan soket seperti persis yang ada di saklar bawahnya. Jadi soket yang ada di saklar bawahnya itu sama persis ya. Jadi dengan menggunakan sekun kecil seperti ini sekun bagian ceweknya ya guys ya. Seperti ini. Nah, untuk yang paling pertama di sini saya mencopot kabel warna pink atau kabel yang untuk klakson dari saklar yang lama, diganti dengan kabel warna pink dari saklar yang Vixion yang baru ya, yang mau kita rakit di sini. Nah, ini seperti ini ya, sudah kita ganti. Jadi di sini tinggal ditukar saja ya guys ya. Yang kabel warna pinknya itu yang untuk klakson, yang airbagnya dicabut, nanti digantikan dengan yang kabel dari saklar Vixion. Karena ini kebetulan motornya sama Yamaha, jadi warnanya juga hampir sama semua. Lalu di sini ada kabel yang warna biru strip hitam. Nah, kabel warna biru strip hitam kita cabut, diganti dengan kabel warna coklat yang dari saklar Vixion atau saklar yang baru. Ini untuk kabel sumber setrumnya ya guys ya, untuk kabel sumber setrum yang dari kunci kontak. Ngambilnya itu dari kabel warna biru strip hitam. Karena kalau misalkan NMAX-nya itu, dia setrum kunci kontaknya itu memang warna biru strip hitam yang ke saklarnya. Lalu berikutnya kita fokus ke kabel lampu sen, yaitu kabel warna coklat tua dan kabel warna hijau tua. Karena ini semuanya kan Vixion-nya sama Yamaha, NMAX-nya juga sama Yamaha. Jadi kabel warna coklat tua yang NMAX kita cabut, diganti dengan coklat tua yang dari Vixion. Terus yang hijau tuanya juga sama dicabut, yang NMAX-nya diganti dengan hijau tua yang dari Vixion. Jadi seperti itu. Ini kabelnya sangat mudah ya, karena memang kebetulan pabrikannya sama, yaitu dari Yamaha. Oke, jika kabel untuk lampu sen sudah selesai, nah ini sekarang kita fokus ke kabel lampu jauh. Ini kabelnya itu warna kuning sama untuk NMAX dan Vixion sama. Cuman di sini untuk yang Vixion-nya, ini yang baru yang nanti akan kita pasang, itu ditambahkan lagi kabel ya guys ya. Jadi biar nanti keluarnya itu dua kabel, kan kabelnya kan warna kuning. Nah, itu di sekunnya itu ditambahkan lagi satu kabel. Jadi biar nanti ada cabang keluar dari soket tersebut. Seperti ini ya guys ya. Terus kalau misalkan sudah dipasangkan kabel bercabang, nanti tinggal cabut yang soket NMAX-nya diganti dengan soket yang dari saklar Vixion. Seperti itu ya guys ya. Lalu berikutnya di sini kita fokus ke kabel warna hitam. Nah, untuk kabel warna hitam di sini sama ya guys ya, seperti kabel yang ke lampu jauh. Jadi di sini dibuat lagi cabang di kabel tersebut. Jadi selain kita pasang soket di kabelnya, kita juga pasangkan satu kabel lagi. Nanti ini untuk ada fungsi tersendiri ya. Jadi posisinya itu harus ada kabel lagi keluar dari soket yang dari kabel warna hitam atau dari yang negatifnya. Seperti ini ya guys ya. Lalu pasangkan sekunnya. Kalau misalkan sudah dipasang sekun, nanti tinggal ditukar saja yang NMAX-nya cabut, dipasang kabel yang ini. Nah, seperti ini ya guys ya. NMAX-nya cabut, dipasang kabel yang barusan sudah kita pasang soketnya. Lalu berikutnya di sini kita fokus ke kabel sumber setrum yang ke lampu sen. Nah, kabelnya di sini ada perbedaan antara NMAX dan Vixion. Untuk yang Vixion itu kabel sumber setrumnya itu warna coklat strip putih. Sedangkan yang untuk NMAX itu kabel warna biru strip putih. Nah, ini ya guys ya. Ini untuk kabel warna coklat strip putihnya yang ke saklar Vixion kita buatkan soket terlebih dahulu, kita siapkan sekunnya. Nanti yang kabel warna biru strip putih yang di saklar NMAX-nya kita cabut.
Nah, seperti ini ya, yang biru strip putih kita cabut. Lalu kita pasangkan, kita gantikan dengan kabel atau sekun yang sudah kita pasang, yaitu kabel warna coklat strip putih. Seperti ini ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Lalu berikutnya ada kabel warna kuning strip putih. Nah, yang ini ya guys ya, ini dikasih tanda biar nanti tidak tertukar. Lalu kita cabut saja ya. Jadi yang warna kuning strip putih ini kita cabut. Nah, di sini jadi tersisa semuanya tinggal di saklar Pixen. Nah, ini ya, kalian bisa lihat. Ini sisanya yang belum dikasih soket tinggal warna hijau muda dan warna biru. Tadi saya salah ya. Seharusnya ini yang hijau tidak dipotong, tapi malah saya potong. Tapi terlanjur saya potong ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang lanjut kita ke tahap berikutnya. Nah, sekarang di sini kita siapkan relay kotak kecil seperti ini yang 5 kaki ya guys ya. Nah, lalu di sini kakinya kita satukan, yang kaki yang ini nih. Nah, yang bagian ini setelah disatukan itu disolder seperti ini ya. Jadi ada 2 kaki yang kita satukan dan kita tambahkan tinol. Lalu untuk kaki yang bagian NC ini yang ini ya, kita potong saja karena kaki yang ini tidak perlu kita gunakan. Jadi yang kita gunakan hanya kaki-kaki yang itu saja yang lainnya. Nah, di sini kita harap diperhatikan ya. Ini yang dari kabel warna hitam, kalian perhatikan yang tadi sudah kita cabangkan kabelnya. Ini masuk nanti ke sini. Kita sambungkan ke bagian kaki bagian ini ya. Kalian perhatikan ini ke kabel yang warna hitam. Yang tadi saya bilang di awal, kabel warna hitam itu dikasih cabang. Nah, cabangnya itu nanti disolder ke sini. Itu untuk kabel yang dari kabel warna hitam atau kabel negatif. Nah, lalu kabel berikutnya yang cabang dari warna kuning atau kabel untuk lampu jauh. Jadi yang tadi sudah kita persiapkan, yang kita cabangkan dari kabel warna kuning yaitu kabel untuk lampu jauh, itu kita sambung ke kaki sebelahnya. Nah, yang ini ya guys ya. Kalian perhatikan yang hitamnya itu yang di bawah dan yang kuningnya itu yang untuk di atas. Ini untuk sinyal nanti dari lampu jauh ke bagian relay 5 kaki ini guys. Lalu di sini sudah saya siapkan satu dioda yang 1 ampere saja, nggak terlalu besar. Nah, ini untuk kaki-kakinya ditambahkan kabel ya seperti ini. Terus yang dipasangnya itu bagian ekornya ke bagian relay. Nah, kalau misalkan di sini kalian bingung, kalian ikutin saja ya sesuai yang ada di video. Ini bagian diodanya dipasang seperti ini untuk ke bagian kaki relaynya. Dan ini ada 2 kabel ya yang ada di bagian dioda dan bagian relay ini. Untuk kabel yang ini akan kita gantikan ke kabel yang tadi sudah kita cabut, yaitu kabel warna kuning strip putih yang ke bagian trip menu di speedometer yang tadi sudah kita cabut, yang di soketnya itu sudah kita kasih tanda ya. Nah, nanti gantinya itu pakai kabel ini. Lalu kabel yang ini akan kita sambungkan ke soket lampu utama. Ini untuk masa lampu utama nanti kita sambungkan ke kabel ini guys. Nah, penjelasannya seperti ini guys. Ini sudah saya kasih sekunnya. Jadi tinggal tancapkan saja ya ke sini. Nah, ini sudah saya kasih tanda seperti ini. Ini untuk ke bagian kaki yang ini guys. Nah, yang ini. Yang tadi saya katakan ini untuk ke trip menu. Jadi ngambilnya dari jalur yang ini ke soket yang barusan yang kuning strip putih. Nah, lalu untuk berikutnya ini ada 1 kabel lagi. Ini untuk ke masa di bagian lampu utama. Kalau yang ini nanti ke penyambungannya kita pending dulu. Ini kita fokus ke kabel warna hijau dulu ya guys ya. Ini karena tadi kebetulan saya malah potong terlalu pendek. Harusnya ini disamakan dengan kabel yang warna biru. Dia dibikin panjang saja karena nanti akan kita jalurkan ke bagian soket lampu utama guys. Intinya di sini untuk kabel warna biru dan warna hijau disesuaikan saja. Yang penting kabelnya itu nanti tidak terlalu pendek. Karena nanti kabelnya itu akan kita jalurkan ke bagian soket yang ada di lampu utama, di soket lampu utama. Jadi kalian bisa atur-atur saja panjangnya itu seberapa sesuai yang kalian butuhkan ya, disesuaikan saja. Lalu di sini jangan lupa ya guys ya, kalian tambahkan lagi dioda di bagian kabel lampu jauh ke kabel lampu dekat. Dari kabel warna kuning, kan kabel warna kuning itu untuk kabel lampu jauh. Dia dikasih dioda, arahnya itu dari lampu jauh ke kabel lampu dekat, yaitu kabel warna hijau yang nanti akan kita sambungkan ke bagian soket di bagian bawah ya guys ya. Nah, ini ya diodanya. Nanti ini udah saya pasang ke bagian kabel warna kuning yang tadi udah kita cabangkan, ini dari kabel yang ke relay. Nanti kita jumper ke bagian kabel warna hijau. Jadi arahnya dioda itu dari kabel warna kuning atau kabel lampu jauh, arahnya menuju ke kabel warna hijau ya guys ya. Nah, lebih detailnya seperti ini ya, kalian lihat. Nah, ini dioda dari kabel warna kuning yang dicabangkan. Nah, ini ya guys ya, ini dikasih dioda. Nah, ini yang putihnya
yang putihnya di bawah menuju ke kabel warna hijau. Nah, ini nanti akan saya sambungkan ke kabel warna hijau. Terus nanti kabel warna hijau kan akan saya buat panjang karena memang tadi kabelnya malah saya potong kurang panjang. Jadi sekalian kita tambahkan dioda di bagian kabel tersebut. Nah, ini ya. Kalian paham ya guys ya, untuk arah dioda itu yang putihnya itu ke arah warna kabel warna hijau. Untuk yang putihnya berarti itu untuk kepalanya, untuk ekornya dia ke kabel warna kuning. Nah, nanti yang kabel yang ke bawah itu yang akan kita sambungkan ke soket lampu utama itu berarti ada 3 ya guys ya. Ada kabel warna hijau yaitu kabel untuk lampu utamanya, lampu dekatnya. Lalu ada kabel warna biru itu untuk kabel lampu senja, dan ada satu kabel yang dari relay yang dari trip menu yaitu ke kabel massa di lampu utama. Nah, ini nanti kita siapkan soket 3 pin seperti ini. Nah, ini yang hitam, ini yang dari relay yang ke trip menu ya, yang dari relay yang tadi ada dioda. Terus ini kabel hijau itu untuk ke lampu dekat atau lampu utama, dan yang biru itu untuk ke lampu senja guys. Nah, ini ya guys ya, ini sudah jadi untuk saklarnya, bisa tinggal kita rakit untuk di bagian lampu utamanya di sepeda motornya. Cuma ini kan untuk soket yang 3 pinnya ini baru dipasang di bagian saklar, belum kita pasang untuk di bagian soket di lampu utama. Nah, ini ya, kalian bisa lihat sendiri ini sudah selesai untuk pemasangan di bagian saklarnya. Ini belum kita pasang ya. Nah, ini untuk pasangnya di sini. Untuk pemasangan kabelnya seperti ini ya. Saya jelaskan sedikit. Ini untuk kabel yang warna coklat yang ke soket lampu utama kita putus saja. Nah, ini nanti kita pasangkan ke kabel warna hijau ya guys ya. Jadi dibikin soket dulu seperti ini. Nanti ini kita pasangkannya itu ke kabel warna hijau. Lalu berikutnya ada kabel warna hijau yang di soket lampu utama. Itu kita kasih kabel lagi. Nanti akan kita pasangkan ke kabel yang ada ke trip menu yang ke bagian relay yang warna hitam. Kalau yang tadi itu yang warna hitam ya guys ya, seperti ini. Dan yang kabel terakhir itu kabel warna biru, nanti kita pasangkannya itu ke kabel lampu senja, atau kalau misalkan kalian sudah pakai lampu alis berarti ke lampu alis. Intinya yang lampu senja nanti kita sambungkan atau kita pasangkan ke kabel warna biru. Nah, ini lebih jelasnya ya. Nah, yang ini yang ke trip menu itu kita sambungkan ke kabel warna hijau. Lalu untuk yang hijau muda itu sambungkan ke kabel lampu utama atau warna coklat. Lalu untuk yang warna biru itu kita sambungkan ke kabel lampu senja ya. Kalau misalkan sudah pakai alis ya ke situ ya guys ya. Nah, seperti itu untuk pemasangannya guys. Oke, kita tes saja hasilnya ya guys ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ketika mesinnya belum dihidupkan, tombol pasbim ini berfungsi untuk trip menu yang ada di speedometer. Ini untuk lampunya cuma nyala sedikit-sedikit di bagian lampu kecilnya saja. Tapi ketika mesinnya dihidupkan, ini berfungsi untuk pasbim ya guys ya. Ini bisa lihat sendiri, ini pasbimnya menyala seperti ini, tapi trip menunya tidak berfungsi. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun itu silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.